Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam Ramadan. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam episode kali ini saya akan menyampaikan tentang amalan-amalan yang dapat kita laksanakan untuk meningkatkan kualitas puasa kita di bulan Ramadan. Yang pertama adalah tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Dalam catatan sejarah para tokoh-tokoh Islam, para ulama-ulama dahulu, jika Ramadan datang, walaupun beliau hari-harinya sibuk dengan mengajarkan ilmu agama, tetapi di bulan Ramadan beliau melepas. Kalau misalnya beliau ahli hadis, tidak belajar lagi hadis, tetapi beliau fokus bersama Al-Quran. Hari-harinya membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Oleh karena itu, dalam rangka kita mengikuti bagaimana orang-orang soleh tersebut, maka di bulan Ramadan ini mari kita memperbanyak mentadarus Al-Quran. Bagaimana caranya kita belajar Al-Quran? Yang pertama, kalau kita bisa membaca, kita baca Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran nanti dia akan datang sebagai penolong di hari akhir, di kehidupan kita yang setelah di dunia ini, akan menjadi penolong bagi yang membacanya. Yang kedua, Al-Quran itu adalah sebagai hudan linnas. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah, di ayat awal dikatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Jadi kitab Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Terus kemudian dalam hadis lain dikatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kelihatannya sangat sederhana untuk menjadi orang yang terbaik, yaitu hanya dengan kita belajar Al-Quran. Ini kelihatannya sederhana, tetapi ini adalah dalam versi Allah Subhanahu wa taala. Jika menjadi pribadi yang terbaik, maka mendekat dengan Al-Quran itu adalah jalan yang sangat mudah kita lakukan untuk menjadi pribadi terbaik. Malaikat Jibril alaihissalam, ia adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menghantarkan Al-Quran kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Karena kedekatan dengan Al-Quran, fungsinya menjadi pembawa Al-Quran, maka ia dikatakan sebagai Sayyidul Malaikah, pimpinannya para malaikat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekhususan diturunkan Al-Quran kepada beliau, beliau pun juga diangkat menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu orang yang terhebat, nabi yang terhebat di antara seluruh nabi dan rasul. Bulan Ramadan, di sana diturunkan Al-Quran, ya, maka bulan Ramadan juga menjadi Sayyidul Syuhur, yaitu penghulu daripada bulan selama 12 bulan. Dan ada satu malam yang diturunkan Al-Quran, itulah yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Di situ tempat diturunkan Al-Quran, maka malam itu menjadi malam yang mulia, yaitu khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi pribadi yang terbaik, maka marilah kita isi Ramadan kita ini hari-harinya dengan membaca Al-Quran. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, kita jangan malu-malu untuk belajar.
Karena orang yang belajar Al-Quran secara terbata-bata itu juga mendapat pahala lebih banyak. Ya. Kalau orang belajar alif, lam, mim, maka orang ini mendapat 3 kebaikan. Alif 1 kebaikan, lam 1 kebaikan, mim 1 kebaikan. Tetapi kalau orang yang terbata-bata, yang misalnya dia membaca alif, 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 lam, la, lam, mim, itu bukannya 3, tetapi ia mendapat seberapa banyak dia sebut. Jika alif disebut 3 kali, berarti 3 kebaikan. Lam disebut 3 kali, berarti lam itu 3 kebaikan. Jika mimnya juga dia terbata-bata membaca 3 kali, maka mim itu adalah 3 kebaikan. Itulah keistimewaan dari Al-Quran. Siapa yang mendekat, siapa yang membaca Al-Quran, siapa yang hari-harinya bersama Al-Quran, maka insya Allah ia akan menjadi pribadi yang terbaik. Saya kira demikian untuk menjadi bekal kita mengisi Ramadan kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.